Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Banpos Channel dalam program Banten Pos hari ini edisi Senin 7 Desember 2020. Saya Irat Suirat, saat ini bersama dengan pimpinan redaksi Banten Pos, Bang Chandra Maga yang akan menyampaikan ringkasan berita pada koran harian Banten Pos edisi hari ini. Tapi sebelum lanjut, jangan sumeh untuk subscribe channel YouTube Banpos karena banyak video menarik lainnya yang tayang pada channel YouTube ini. Wayahe juga like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini. Halo Irat. Halo Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Abang Baik. apa kabar? Baik dong. Oke Bang. Abang udah siap belum nih Bang untuk menyampaikan ringkasan berita hari ini? Siap selalu. Dan seperti biasa nih Bang, kalau hari Senin itu kita ada edisi khusus, ada in-depth-nya. Oh iya, itu rutin tiap Senin kita mengeluarkan indep menarik untuk dibaca sama CS Banpos. Tapi sebelum ke in-depth, kita ke berita-berita yang sebelumnya dulu nih. Yang lain. Yang lain dulu. Oke, ayo. Nah, ini ada dari Lebak dan Pandeglang. Nah, ini di Lebak dan Pandeglang ternyata udah langganan banjir setiap tahun. Wah, ini berarti udah sering banget nih sampai disebut langganan. Ya hampir tiap tahun ya. Bahkan beberapa kali terjadi banjir yang cukup besar di dua wilayah ini ya, terutama di daerah-daerah selatan ya. Iya. Nah, tahun ini juga kejadian lagi kan, langganan banjir ya, datang lagi banjir. Seperti di wilayah-wilayah lain juga ya, di Banten beberapa, tapi di Lebak ini kembali terjadi karena curah hujan yang tinggi, sungai-sungai meluap, akhirnya yaitu genangan sepanjang jalan genangan lagi. Sepanjang jalan genangan. Tapi kan Bang, ini karena udah langganan, apakah tidak ada antisipasi dari pemerintah setempatnya atau gimana nih? Ya saya kira kalau antisipasi sih sudah dilakukan ya, tapi kan namanya bencana kan tidak bisa terduga, sehingga antisipasi itu lebih ke bentuk bantuan yang disiagakan. Jadi ketika banjir terjadi, personil-personil yang terkait sudah siap diturunkan, bantuan juga secara cepat disalurkan. Saya kira itu yang kita tulis hari ini. Nah, untuk ini, oke, silahkan. Ya, udah. Ya, ini sekarang ada di liputan utama kita nih Bang. Ya. Liputan utama kita mengenai Bank Banten kronis. Wah, Ya. gimana nih Bang perkembangan Bank Banten nih? Ya, ini sepanjang tahun ini ya, Iya. berbagai masalah Bank Banten ini datang bertubi-tubi. Ya betul. Nah, ini juga sampai sekarang masalahnya belum selesai. Membantu Bank Banten. Bisa membantu, di sisi lain juga harapan investasi yang disebut-sebut sedang mengantri, sampai sekarang realisasinya belum jelas. Dari soal likuiditas, soal ras ya, sampai soal penyertaan modal, ini belum selesai. Belum bisa ya Pak. Padahal kan sebelumnya kita udah membahas juga ya Bang, bahwa Bank Banten ini akan ada investasi dari investor asing, tapi ternyata belum membantu juga. Bukan belum membantu, karena memang belum jelas ini investasinya ya, yang disebut-sebut dari Timur Tengah dan dari Malaysia, tapi sampai sekarang belum ada. Sementara di sisi lain masalah RKUD ya, rekening kas umum daerah yang saat ini di BJB juga masih berantakan ya, karena banyak kesimpang siuran baik informasi maupun besaran jumlah jasa giro yang dihasilkan dari Bank Banten. Nah, itu kan liputan utama kita ada dua nih Bang. Itu yang pertama. Oh ini yang satu lagi juga tidak kalah menarik pastinya. Pasti nih Bang. Iya. Ini nih judulnya itu Mensos diciduk, JPS Kota Serang disorot. Kok nyambungnya ke JPS Kota Serang sih Bang? Kenapa nih? Ya ini kan Menteri Sosial ini menjadi salah satu tersangka dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang berada di wilayah Jabodetabek ya. Nah
Di sisi lain di Kota Serang juga masih ada satu kasus yang belum terungkap. Wah, apa tuh Bang? Ya, soal JPS Kota Serang ya, Jaring Pengaman Sosial yang dulu sempat kita beritakan. Ya, yang perihal kelebihan dana itu. Ya, ini sampai saat ini belum jelas ya pengembaliannya seperti apa, besarnya berapa. Nah, ini menjadi sorotan di kalangan aktivis agar KPK ikut melakukan pengusutan terhadap JPS yang ada di Kota Serang. Jadi selain medsosnya, JPS Kota Serang juga ikut diusut gitu ya Bang? Ya, saya kira ini kan masalah bantuan COVID ini kan sangat besar dan sangat rawan diselewengkan karena aturan-aturannya juga ada aturan-aturan baru yang dipergunakan. Oke, nih selanjutnya kita ke indef kita hari ini. Wah, ini yang paling kita tunggu-tunggu. Yang paling ditunggu-tunggu ini judulnya UMKM meratapi pandemi. Wah, kenapa nih Bang kita membahas UMKM nih? Ya, di Banten ini kan kita punya ribuan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah ya. Yang mau tidak mau ketika pandemi ini terjadi mereka pasti terdampak. Nah, kita melihat ada satu kepentingan di sini yaitu menggerakkan roda ekonomi di Banten. Nah, UMKM ini kan punya satu peran yang besar sebenarnya. Penting sekali UMKM. Penting banget. Nah, makanya kita mencoba mengulas bagaimana kehidupan UMKM di era pandemi ini. Jadi apa aja nih Bang yang diangkat dalam berita hari ini nih tentang UMKM? Di satu sisi kita mengangkat tentang masih banyak UMKM yang tidak tersentuh bantuan ya. Kita tahu di Banten ini setidaknya ada 3 skema bantuan ya yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah, yaitu bantuan dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi juga ada, dari pemerintah kabupaten juga ada. Nah, dari banyaknya bantuan dari 3 skema ini, ternyata belum mampu menyentuh semua pelaku UMKM ya. Kenapa tuh? Ya karena ada yang merasa tidak didata, gitu kan, ada yang tidak memenuhi persyaratan. Saya kira banyak hal, tapi yang kita lihat di sini adalah masih banyak justru bantuan-bantuan itu yang dinyatakan mereka merasa tidak tepat sasaran. Oh, jadi yang bukan pelaku UMKM mereka mendapatkan bantuan atau gimana nih? Ya, itu juga ada, tapi di satu sisi banyak juga UMKM yang ternyata secara persyaratan tidak memenuhi syarat ya. Saya kira ini juga kan menjadi tanggung jawab pengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan. Walaupun kita tidak menutup mata, yang menerima bantuan juga cukup banyak dan mereka menerima manfaat ya dari bantuan ini, sehingga yang punya warung, yang punya usaha bisa tetap berjalan usahanya. Dan perekonomiannya bisa terus berjalan supaya kehidupannya juga bisa terus berjalan ya? Ya pastinya, jika ekonominya berjalan tentu banyak pihak yang terbantu ya, baik di si pelaku usaha sendiri maupun orang-orang yang berada di sekitarnya, karena mereka juga kan menjadi salah satu penyedia lapangan kerja terbesar sebenarnya di Indonesia. Nah, CS Banpos penasaran kan bagaimana berita selengkapnya? Jadi langsung aja baca berita selengkapnya di koran harian Banten Pos yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Atau bisa juga dapatkan edisi digitalnya melalui langganan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini. Atau bisa juga diunduh langsung di portal berita banpos.com. Kembali saya ingatkan untuk CS Banpos yang belum subscribe channel YouTube Banpos, jangan sumeh untuk subscribe channel YouTube Banpos karena banyak video menarik lainnya yang tayang pada channel YouTube ini. Ya, wayahe juga untuk like, komen, dan share video-video menarik yang ada di channel ini. Demikian ringkasan berita hari ini. Saya Irat Suirat. Saya Chandra Maga. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.